Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ada sebuah bahasan yang selalu muncul, yang katanya Dorna lebih berpihak kepada pabrikan Eropa, baik di soal regulasi ban maupun soal standarisasi ECU dan sebagainya. Tak pernah terungkap secara jelas statement yang menyatakan soal itu. Namun, publik pecinta motor-motor Jepang selalu menggaungkan nada-nada seperti itu. Menjelang GP Argentina, di mana pabrikan Eropa masih mendominasi, baik Honda maupun Yamaha, dari sisi internal menyatakan optimisme untuk menghadapi tantangan tahun ini. Namun, Dorna tampak memberikan penilaian remeh terhadap capaian hasil yang mungkin bisa diperoleh tahun ini. Wah, kenapa nih? Apa benar yang disampaikan sobat-sobat semua di kolom komentar tentang Dorna yang lebih pro ke pabrikan Eropa? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Menjelang GP Argentina, di mana di balapan kemarin pabrikan Jepang sempat memberi kejutan dalam seri Thailand, kini menatap dengan penuh optimis dan harapan. Yang misinya adalah bisa setidaknya mengulangi capaian yang sama dengan balapan pertama mereka. Honda melalui Juan Mir mengatakan bahwa Honda optimis dengan MotoGP Argentina dan dia mengatakan, "Saya rasa kami bisa kompetitif sejak awal." Pemberhentian kedua dalam jadwal MotoGP adalah Grand Prix Argentina di Termas de Rio Hondo. Adalah suatu tempat yang pernah didominasi Honda dengan Marc Marquez. Tetapi, di sana tidak ada satupun pembalap selain Marquez yang naik podium sejak Cal Crutchlow menang pada tahun 2018. 7 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan Honda kini berada dalam era yang benar-benar berbeda, dengan Juan Mir dan Luca Marini sebagai pembalap yang berharap untuk memimpin tim Honda HRC Castrol kembali ke depan MotoGP. Bagi Mir, balapan Argentina akhir pekan ini adalah kesempatan untuk mengubah potensi yang dia tunjukkan di Thailand. Menjadi hasil di atas kertas setelah dia tersingkir dari Grand Prix pertama musim ini untuk kedua kalinya dalam karir kelas utamanya di Buriram. Ruang yang dia tunjukkan di babak pembukaan membuatnya optimis untuk Argentina. Bahkan mengatakan bahwa dia berpikir dia dan Honda bisa bersaing sejak awal. Saya menantikan balapan ini setelah apa yang kami tunjukkan terakhir kali di Thailand. Kami mampu melakukan banyak hal dan penting untuk mendapatkan beberapa poin dan mewujudkannya. Argentina akan menjadi akhir pekan yang berbeda dengan Thailand, karena kami tiba di sana tanpa melakukan pengujian. Tetapi kami biasanya memiliki basis yang sangat kuat. Saya pikir kami dapat bersaing sejak awal. Sebelumnya, saya pernah meraih beberapa hasil bagus di Argentina. Jadi saya rasa memiliki modal yang cukup untuk menjalani akhir pekan yang solid dan menjaga musim tetap terjaga. Setelah balapan dibatalkan pada tahun 2024, Grand Prix Argentina 2025 akan menjadi pertama kalinya Luca Marini mengunjungi Termas de Rio Hondo sebagai pembalap Honda. Namun, dia tidak memperkirakan ini akan menjadi masalah. Di Thailand, kami berhasil meraih akhir pekan yang sangat baik secara keseluruhan. Jadi, sekarang saat terbang ke Argentina, saya optimis kami dapat melanjutkan dengan cara ini. Saya tidak berpikir tiba di sana untuk pertama kalinya. Dengan Honda akan menjadi masalah. Tim dan saya melakukan banyak pekerjaan selama jeda musim panas untuk menempatkan dasar motor pada posisi yang baik, sehingga saya tahu bahwa kami dapat memulai dengan benar. Argentina juga merupakan tempat yang menyimpan kenangan positif. Bagi Marini, setelah naik podium untuk pertama kalinya di MotoGP pada Sprint 2023. Dan dia berharap dapat meraih hasil positif di akhir pekan bersama tim Honda HRC Castrol. Sedangkan dari Johann Zarco, Honda menghadapi GP Argentina dengan harapan besar setelah start yang tidak konyol di 2025. Pembalap LCR Honda, Johann Zarco, mengatakan defisitnya dari kemenangan di MotoGP Grand Prix Thailand memberikan harapan besar kepada tim. Performa uji coba musim dingin Honda menjanjikan, membuahkan awal yang kuat pada musim 2025 minggu lalu di Thailand. Dengan Zarco mengalahkan performa terbaik merek tersebut pada tahun 2024 dengan finish posisi ke-7.
Yang lebih menggembirakan, Zarco hanya terpaut 15,2 detik dari pemenang balapan Marc Marquez. Dia lebih dari 2 detik lebih dekat dibandingkan yang dicapainya di GP Thailand tahun 2024. Saat dia mencatatkan waktu terbaiknya untuk Honda di posisi ke-8 dalam kondisi basah. Saya cukup senang dengan hasil ini, katanya. Mungkin ini lebih baik dari apa yang saya harapkan, dan saya menerimanya. Saya tidak tahu apakah itu yang paling mendekati, tetapi itu bagus dibandingkan dengan sprint. Jadi, saya kira kami masih punya masalah saat ban masih baru, atau kami bisa menggunakan cengkraman lebih baik dari ban belakang lunak. Kami kalah di sepertiga awal balapan karena kami tidak bisa memaksimalkan ban baru dengan baik. Karena saat kami membandingkan performa kami dengan tahun lalu, kami kehilangan banyak waktu di 7 atau 9 putaran pertama. Mungkin kecepatannya terlihat sedikit lebih lambat dan ini membantu saya mengatasinya. Kemudian saya melihat Franco Morbidelli dan Ai Ogura menjauh, tapi saya berada di kelompok 10 besar dan berkata, tetaplah di sana. Ada 4 orang di depan Anda, tetaplah fokus. Mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu yang bagus di akhir sesi. Keluhan utama dari para pembalap Honda tetap pada kurangnya tenaga dari mesin saat ini. Meskipun Zarco merasa hal ini dapat membaik di Argentina karena kondisinya tidak se-ekstrim di Thailand. Sedangkan dari Yamaha, optimisme diwakili dari bos Pramac Paolo Campinotti. Meskipun hasil yang diperoleh cukup sederhana pada laga perdana MotoGP tahun 2025 di Grand Prix Thailand, saat para pembalap M1 Miller, Oliveira, Quartararo, dan Rins masing-masing finish di posisi 11-17, suasana hati di kedua garasi Yamaha tersebut tetap positif. Selama 3 acara uji coba musim dingin dengan total 9 hari berkendara, begitu banyak hal positif yang terjadi sehingga baik Yamaha maupun tim Pramac kompak tidak pesimis dengan hasilnya. Fakta bahwa pilot M1 menderita akibat suhu panas ekstrim di Buriram merupakan hal yang tidak diabaikan oleh kepala teknis Massimo Bartolini. Ada optimisme yang kuat, terutama di pihak Pramac Racing. Saat ini, tidak ada tanda-tanda depresi setelah kehilangan juara dunia dan sepeda motor terbaik. Keputusan besar untuk memulai kembali dengan Yamaha masih belum menimbulkan pertanyaan hingga saat ini. Hal itu juga karena Pramac berhasil menyamakan kedudukan tanpa fase pemanasan. Menakjubkan, sejak pengujian di Sepang, keempat M1 telah bermain di liga yang sama dalam hal kecepatan. Terutama Jack Miller, pembalap yang hampir pensiun beberapa bulan lalu karena minimnya pilihan. Kini, tengah bekerja keras dengan Yamaha. Berkat pemain Australia yang luar biasa kuat, ekspektasi pun meningkat terhadap tim Pramac yang sukses. Pemilik tim, Paolo Campinotti, mengatakan, saya berharap hasil dalam jangka pendek hingga menengah akan datang lebih cepat dari yang diharapkan. Kita telah melihat beberapa tanda. Jepang tengah berinvestasi besar-besaran, dan kami juga memulai dengan Moto2. Ini akan memberikan kita lebih banyak kekuatan di masa depan. Pria Italia itu yang meninggalkan Ducati setelah 2 dekade memperkirakan perusahaan seperti Yamaha yang selalu menjadi patokan tidak dapat menerima peran di bawah. Mereka akan melakukan apa saja untuk kembali ke puncak. Dan kami akan berada di sana bersama mereka. Bersama Jack Miller, seorang pilot yang kami kenal. Dan Miguel Oliveira yang siap dalam segala hal. Sementara Quartararo dan Rins, dan juga Oliveira masih terikat dengan Yamaha tahun depan. Pembalap tercepat M1 kemarin hanya terikat kontrak 1 tahun di Pramac. Pendekatan unik yang dilakukan Yamaha dengan Pramac Racing tidak dapat disangkal. Seberapa serius orang Jepang terhadap kerjasama ditunjukkan oleh sebuah peristiwa yang tampaknya kecil tapi tetap bermakna. Dengan demikian, Yamaha Racing membuat komunikasi di antara para pilot menjadi setara. Berbeda dengan semua produsen lain, ada platform menyeluruh yang di dalamnya terwakili 4 pengemudi pabrik. Kolaborasi yang sangat erat di bawah kepemimpinan bos balap baru, Paolo Pavesio, yang unik dalam bentuk ini di pedok. Konspirasi saja tidak akan memenangkan kejuaraan dunia, tapi seharusnya membantu mempercepat pengembangan teknis. GP Argentina yang akan datang merupakan hal positif bagi Yamaha dan Pramac. Pada pertarungan terakhir 24 bulan lalu, Franco Morbidelli mencapai puncak dengan posisi keempat, dan Zarco melesat melewati garis finish di posisi kedua dengan Pramac. Dan layak ditunggu kejutan Pramac tahun ini dengan Yamaha.
Tapi, semua itu nampak seperti hanya akan sampai di rata-rata saja dan tidak berperang di papan atas di antara pabrikan-pabrikan Eropa, setidaknya menurut Dorna. Dorna mengatakan, "Saya yakin Honda dan Yamaha tidak akan unggul pada akhir tahun ini," kata Carmelo Ezpeleta. Tahun ini menandai musim kedua sistem konsesi MotoGP yang telah dirombak, yang beroperasi pada struktur 4 tingkat. Honda dan Yamaha saat ini berada di posisi paling belakang, yang memperoleh keuntungan terbesar. Namun, CEO Dorna Carmelo Ezpeleta memperingatkan bahwa meskipun perbaikan diharapkan, kembalinya mereka ke puncak dengan cepat tidak mungkin terjadi. Dalam wawancara dengan Motosprint, pembalap Spanyol itu mengakui bahwa konsesi tersebut pada akhirnya akan membantu produsen Jepang, tetapi menekankan bahwa pemulihan adalah proses bertahap. Ya, meskipun masih butuh waktu, lebih untuk Honda daripada Yamaha. Namun, saya yakin bahwa pada akhir tahun ini, mereka tidak akan unggul, karena Ducati dan Aprilia sangat kuat, dan KTM juga berada di level yang hebat. Namun, pabrikan Jepang akan lebih dekat. Maka dengan konsesi dan kebebasan pengembangan yang lebih besar, menyempurnakan motor MotoGP bukanlah tugas yang mudah. Proses penelitian, pengujian, pembuatan, dan produksi membutuhkan waktu. Dalam grid yang sangat kompetitif, di mana 1/10 detik saja sudah cukup untuk membuat perbedaan, menemukan terobosan yang mengubah permainan hampir mustahil. Nah, kalau teman-teman nih, sependapat dengan optimisme pabrikan-pabrikan itu, atau seperti Dorna yang memiliki keyakinan bahwa Yamaha dan Honda masih akan di situ-situ aja. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.